sebulan terakhir ini adalah hari-hari eksodus besar-besaran dari semua lini, semua kutub untuk menuju 02. Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras, tetap semangat dan jaga persatuan. Sudah lama nggak dengar kabarnya nih. Tiba-tiba Bang Fahri Bang Fahri Hamzah sok-sokan bilang kalau bakal ada eksodus besar-besaran semua kutub menuju ke 02. Tentu yang dimaksud pada mendukung Prabowo Gibran. Kita tahu sih, gegara survei elektabilitas mereka lumayan lah. Lalu diglorifikasi. Seolah-olah besar banget itu. Mau bagaimanapun, elit partai Gelora ini mesti ingat. Sok-sokannya dia ya karena pengen menang pilpres. Sebuah perasaan yang tak lagi dirasakan setidaknya nih dalam waktu 10 tahun. Ditambah, sekarang dia berada di Gelora. Partai baru yang saat ini jadi pemilu pertama kalinya loh. Hatinya pasti empot-empotan nih, mikir lolos enggak ya ke Senayan sana gitu. Bila enggak lolos, maka masa depan politiknya bakal lebih berat. Partai baru, bicara di jagat politik Indonesia, itu bukan perkara sepele. Lihat saja P3, terus sekarang ini ya, semakin sedikit yang di Senayan. Makin tak dilirik orang loh P3 itu. Kemudian juga ada Hanura yang sempat besar. Ada pula Demokrat loh yang merajai pemilu 2009. Jangankan jumlah suara makin naik, bertambah. Dengan kursi 5 tahun yang lalu, itu susah sekali loh. Untuk mempertahankan sama dengan kursi yang didapat 5 tahun yang lalu itu. Ini ada 9 partai yang ada di Senayan. Tidak ada satupun partai baru. Semuanya partai lama yang sudah didirikan sekitar akhir atau awal tahun 2000-an. Kembali ke Bang Fahri ini. Sebagai politisi mesti kita hormati. Baik dari rekam jejak, konsistensi maupun kekritisannya. Jangankan presiden, lawang PKS gitu, partai yang membesarkan dirinya aja juga ikut dikritik habis-habisan kok. Nah, pada pilpres sekarang nih, saat bahagia bagi dirinya. Penyebabnya bukan sekedar dia masih bisa mengusung Prabowo, namun sekaligus ada Jokowi di sana. Maka tanpa ragu, dia berani memperkirakan ada gelombang besar mendukung Prabowo. Semangatnya itu loh makin membesar. Usai ada kabar Bang Marwar Sirait, ya Marwar Sirait, Marwar pamit dari PDIP. Berita ini jadi kesempatan dirinya membesar-besarkan kabar seolah-olah Prabowo Gibran ini banjir dukungan. Gini loh Bang, udah pikirin Gelora sama pencalonan Bang Fahri saja lah. Gak perlu urus yang lain. Memangnya Gelora pasti lolos ke Senayan. Mantan orang PKS ini sedang memperjuangkan dihapuskannya ambang jumlah suara partai. Supaya sebuah partai bisa punya kursi di DPR. Termasuk ambang batas seorang capres bisa diusung. Maunya Bang Fahri, seorang caleg mestinya bisa jadi wakil rakyat jika di dapilnya mendapatkan suara terbanyak. Itu keinginan Bang Fahri. Kan sekarang ini sistemnya suara perolehan partai jumlah yang tingkat nasional. Setelah dihitung dengan rumus tertentu, partai mana saja yang bisa lolos ke Senayan dan berapa kursinya. Setelah itu baru caleg peraih suara terbanyak di partai yang lolos ke Senayan bisa mengirimkan wakil rakyat yang terpilih. Artinya Bang Fahri misalnya di NTB suaranya paling banyaknya. Bila Gelora di tingkat nasional tidak memenuhi ambang batas, ya Bang Fahri batal jadi wakil rakyat. Kondisi kayak gitu nih jelas membuat dirinya resah. Maunya ya asal dapat suara banyak ya jadi anggota DPR. Makanya untuk mengalihkan kegalauan dirinya, dia memainkan isu pilpres. Beberapa teman saya bilang nih, Bang Fahri sedang menaikkan posisi tawar supaya bisa pindah partai
Atau ditawari partai yang sudah eksis di Senayan. Siapa tahu nih dilirik oleh Golkar atau dilirik Gerindra atau PAN misalnya. Bisa jadi pelabuhan baru usai pemilu nanti di TKN, beliau sering berada di garis depan. Termasuk saat ada acara debat Pilpres. Pasti pria asli NTB ini terlihat terus. Ini kesempatan besar membalas sakit hatinya pada PKS. Desain warna seragam TKN identik dengan warna Partai Gelora. Ini membuktikan Bang Fahri itu memang salah satu politisi yang lumayan diperhitungkan di TKN. Klaim makin membesarnya dukungan Prabowo Gibran itu karena dia tidak turun ke daerah. Coba deh datang ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, atau ke Bali. Mungkin dia bisa shock. Dikiranya nggak ada yang mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Bang Fahri lupa, rakyat itu bakal memilih pemimpin yang mau menemui mereka. Bersendagurau bersama mereka. Bercerita bersama mereka. Bersalaman bersama mereka. Bahkan tertawa bersama mereka. Pernah lihat Prabowo di pasar tradisional? Kapan Prabowo sebagai capres menemui petani? Datang ke kampung nelayan, mengunjungi kampung yang jauh aksesnya dari kota. Tidak, kita tidak akan pernah melihatnya. Jikapun Prabowo dikelilingi pendukungnya, lihat berapa jumlah pengawal di dekatnya. Amati mata pengawalnya, saksikan gerak tubuh pengawal Prabowo itu. Seolah-olah ingin menghardik rakyat, pengen menjauhkan dan mengenyahkan tangan kotor rakyat menyentuhnya. Bagaimana Prabowo bisa ngerti kebutuhan rakyat, Bang Fahri? Wong orang sekelilingnya tidak pengen mendekatkan. Caranya itu jelas membuktikan dia bukan pemimpin yang bisa mendengar. Betah membersamai atau bersedia bercengkerama. Prabowo itu elit, orang kaya. Tidak pernah mau mengerti apa sesungguhnya yang dibutuhkan rakyat. Bagaimana bisa? Orang kalah 2 kali Pilpres masih ngotot mencalonkan lagi. Bang Fahri apa lupa? Agama mengajarkan nih, jangan serahkan kekuasaan kepada orang yang menghendakinya. Selama 20 tahun terakhir, tak putus upaya Prabowo untuk jadi presiden. Termasuk pula tidak sadar diri. Sudah bermunculan politisi baru yang lebih segar, lebih visioner, lebih mampu. Kita sepakat, usia tak membatasi orang berkuasa. Tapi sepanjang orang punya kebijaksanaan, silahkan saja ikut berkontestasi. Bukankah banyak yang mempertanyakan, meragukan, mencatat berderet-deret rekam jejak negatif ada pada Prabowo? Sementara suara berupaya menjatuhkan Pak Ganjar hanya soal petugas partai. Keraguan ini jelas terbantahkan dengan bukti selama 2 periode Pak Jokowi jadi presiden. Sama sekali tidak bisa diintervensi oleh Ketua Umum PDIP. Jadi narasi-narasi petugas partai hanya akal-akalan. Hanya karangan belaka. Hanya imajinasi kalau Pak Ganjar bakal disetir partai. Di sisi lain, silahkan bisa dibedah saat Pak Ganjar jadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah. Kebijakan apa yang merupakan bukti adanya intervensi PDIP? Ya tidak ada. Sebutan petugas partai itu hanya stigma. Stempel untuk menjatuhkan Pak Ganjar. Rakyat tahu beliau sama sekali tidak bisa diatur-atur. Sebab dalam memimpin Pak Ganjar hanya patuh pada konstitusi. Rakyat tuanku. Tidak ada hambatan sama sekali. Apalagi penolakan dari rakyat untuk tidak memilih Ganjar. Suara-suara negatif memang sengaja dihembuskan untuk mencegah orang baik memimpin Indonesia. Demikian opini kali ini. Salam seger waras. Sampai berjumpa lagi.